Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam.tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Busam? Senang sekali saya Tri Wahyuni bisa menemani Sobat Busam dan keluarga dalam program Info Sehat. Saat ini Samarinda sedang, terutama pagi ini ya, Samarinda sedang cuacanya gerimis mengundang. Tapi jangan khawatir, dalam kondisi yang dingin-dingin ini kita akan dihangatkan oleh seorang dokter cantik. Dan saat ini beliau sudah hadir di hadapan saya. Apa kabar Dokter Sisi? Baik. Alhamdulillah. Jadi Dokter Sisi ini adalah Kepala Instalasi Humas dan PKRS Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Saya panggil Dokter Sisi saja ya. Ya. Nah, Dokter Sisi ini kepanjangan nama beliau itu Dokter Sisi Arisya Andina. Nah, oke. Jadi sebelum kita berbincang lebih jauh dok, kita tahu bahwa saat ini pemerintah telah menetapkan penurunan level PPKM khususnya untuk Samarinda dan Kutai Timur di Kalimantan Timur ini saat ini sudah turun menjadi level 2 gitu ya. Dengan turunnya level ini kita lihat euforia yang terjadi di masyarakat, di tempat hiburan atau di istilahnya di fasilitas-fasilitas umum itu semakin ramai gitu ya. Jadi kita lihat kayak di Samarinda ini misalnya di Taman Samarinda Baru yang baru saja dilakukan uji coba oleh pemerintah Kota Samarinda itu bagaimana euforia masyarakat itu memenuhi taman itu gitu. Belum kita berbicara masalah kafe ya. Atau misalnya salah satu contoh lagi di Samarinda ini ada yang namanya Betapus dok. Iya. Ya. Dokter tahu Betapus? Tahu-tahu dikit ya. Tahu dikit. Tahu-tahu banyak. Pernah ke Betapus? Oh nggak pernah. Oh nggak pernah. Nah, kita tidak usah membicarakan masalah Taman Samarinda Baru. Iya. Berbicara Betapus saja, kalau kita lihat dari awal penetapan PPKM bahkan saat kita level 4, level 3 kemarin begitu, rasanya tidak pernah sepi gitu ya dari kerumunan atau dari kunjungan masyarakat yang antusias ke tempat-tempat wisata baru seperti itu. Walaupun sebenarnya belum menjadi tempat wisata gitu. Iya. Nah, ini saya ingin tahu dulu sebelumnya dok, kalau sejauh ini sebagai humas dari Rumah Sakit Al Syahrani gitu ya, kondisi real di rumah sakit sendiri itu seperti apa sih dok? Khususnya dalam penanganan kasus COVID akhir-akhir ini gitu. Korelasinya dengan penurunan level ini, apakah misalnya kasusnya memang sudah menurun atau memang sudah tidak ada pasien COVID di rumah sakit itu sendiri? Gimana dok? Ya, jadi pada hari ini sebenarnya masih ada pasien COVID di rumah sakit. Jadi hari ini tanggal 22 September kami masih ada sekitar 22 pasien COVID yang ada di rumah sakit. Nah, korelasinya dengan PPKM adalah jadi kenapa kita ditetapkan jadi PPKM level 2 itu adalah karena ada kurang dari 50 kasus per 100.000 dan kurang dari 2 kematian. Jadi sehingga dalam kota Samarinda kita ditetapkan PPKM level 2. Nah, jadi saat ini kondisi real di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda ada sekitar 22 pasien, berarti ada di bawah 50 kasus sehingga bisa ditetapkan
sebagai PPKM level 2. Kemudian terkait tentang euforia masyarakat di mana-mana nih, udah pada jalan, udah pada keluar, boleh, nggak ada yang larang, tapi jangan lupa tetap lakukan prokes. Jadi walaupun misalnya Anda sudah divaksin, tetap lakukan prokes. Jadi yang terbaru adalah 10M. Ya, 10M yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Kemudian tambahan yang 5-nya, menjaga sirkulasi, terus melakukan pembersihan lingkungan. Jadi habis jalan langsung ganti baju, meningkatkan imun tubuh, juga meningkatkan stamina. Jadi kalau kita sekarang udah sering 4-5M, sekarang udah ada 10M. 10M ya dok ya? 10M ya. Okay. Nah, itu nggak cuma 5M lagi nih, jadi ingat, sobat. Jadi corona belum berakhir, prokes tetap lanjut. Siap. Ya. Oke dok. Jadi kalau menurut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2021 itu kan memang penetapan kriteria level situasi pandemi ini berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan dok ya. Jadi di mana pemerintah daerah itu memang harus mengoptimalkan pos komando gitu ya. Kalau yang saya dengar kemarin dari Pak Luhut juga, pos komando bahkan dari tingkat kelurahan sampai ke desa-desa gitu. Nah, kalau dokter lihat sendiri sejauh ini khususnya di Samarinda, kita nggak bicara daerah lain ya, Samarinda aja dulu karena bicara di Samarinda gitu. Mungkin yang dimaksud level komando itu satgas sampai satgas terbawah gitu dok ya. Apakah selama ini sejauh ini peran dari satgas-satgas tersebut sudah optimal untuk ikut mengawasi dan menertibkan masyarakat itu dok? Ini pendapat saya. Jadi kondisinya, saya rasa satgas ini kan juga ada terdiri dari relawan, orang-orang istilahnya itu yang diseganin lah ada. Nah jadi kemudian relawan ini juga sudah berusaha, misalnya adanya dapur umum. Dapur umum itu juga salah satu contoh peran satgas. Misalnya ada yang isoman, kemudian diantarin makan. Nah, itu juga sebenarnya sudah optimal. Cuma kadang untuk ini daerah ini kan banyak nih. Nah mungkin ada yang kurang, ada yang ini saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas untuk relawan Samarinda saya rasa bagus ya. Saya acungi jempol nih kalau buat Samarinda relawannya bagus. Ya, kalau Samarinda itu menurut saya. Jadi di Satgas ini juga banyak nih yang dilakuin, misalnya pelatihan pemulasaran jenazah. Nah, itu waktu Covid meledak di pertengahan Juli dan Agustus, Satgas itu juga melakukan pelatihan. Jadi relawan memandikan mayat, pemulasaran jenazah Covid. Nah, itu sebenarnya juga antusias dari relawan yang terdiri dari beberapa kalangan ingin mengoptimalkan fungsi Satgas Covid itu. Oke dok, mungkin dokter bisa menceritakan sedikit ya. Kemarin kan kita ini sempat mengalami masa-masa yang sangat crowded ya. Artinya di saat kita berada di posisi level 4 itu bagaimana sampai rumah sakit Awab Saran itu tidak bisa menyediakan tempat gitu untuk pasien COVID ya. Saya bisa terbayangkan bagaimana kondisi teman-teman nakes yang ada di sana gitu. Karena bagaimanapun ketersediaan penambahan bor segala itu kan korelasinya dengan ketersediaan SDM juga gitu. Saya bisa bayangkan bagaimana kalau katakanlah ada kebijakan bor ditambah tapi nakesnya malah berkurang karena ada beberapa yang meninggal kalau saya dengar kemarin. Bisa nggak dok diceritakan sedikit lah pengalaman dokter kemarin yang terkait hal itu gitu. Dan juga tambahan bukan hanya meninggal tetapi ada juga yang sedang menjalani isoman. Nah, jadi saat peningkatan pasien COVID-19 di antara pertengahan Juli sampai Agustus itu ada beberapa nakes kami juga yang sedang menjalani isoman. Nah, ada yang meninggal dan juga ada yang isoman. Nah, jadi jumlah nakes yang ada itu tidak mencukupi. Nah, jadi kita nambah bor tapi SDM-nya kurang. Nah, ditambah
kendalanya adalah beberapa nakes yang saat itu banyak yang sedang menjalani isoman. Ada yang sedihnya, yang sedih itu saat beberapa nakes yang bertugas di ruangan COVID yang mungkin waktu itu tidak bisa berlebaran dengan keluarga. Nah, itu sedih itu. Kalau ingat dari cerita dari teman-teman nakes sendiri, dan juga mereka kan punya keluarga, punya anak. Nah, itu nggak boleh, kan otomatis kalau nggak boleh berinteraksi. Kalau waktu itu dokter posisi sudah di AW Sarani? Sudah. Oh, sudah ya. Ya. Artinya kan dokter terlibat langsung kan dalam proses. Itu nakes kami yang bertugas. Oke. Nah dok, mungkin selain itu, kalau berbicara masalah kebijakan pemerintah, di samping dengan yang dokter bilang tadi, sekarang ini 10M bukan 5M lagi ya. Nah, ini kan pemerintah salah satu upayanya untuk memutus mata rantai COVID ini juga dengan mensukseskan program vaksinasi. Nah, sementara yang kita tahu sampai sekarang, bahkan sampai detik ini, walaupun segencar apapun pemerintah mensosialisasikan dengan berbagai metode gitu ya, tetap ada saja, tidak dipungkiri gitu, tetap ada saja masyarakat ini yang masih satu takut, kedua memang kekeh tidak ingin vaksin gitu ya dok ya. Nah, dan itu juga didukung dengan efek vaksin tadi gitu. Ada bermacam-macam yang kalau didengar dari cerita-cerita teman-teman begitu kan, ada yang misalnya habis divaksin badan ngilu semua, pusing, bahkan demam, bahkan ada yang langsung pingsan gitu dok. Nah, terus terang saya pribadi dok, saya ini memberanikan diri untuk vaksin itu juga belum lama gitu. Karena harus berperang secara psikologis dulu untuk menguatkan mental untuk vaksin gitu, dengan pandangan-pandangan saya. Kalau saya sih lebih ke ilmiah ya, lebih ke efek-efeknya begitu, bukan hal yang lain gitu. Jadi saya tidak anti vaksin. Tapi itu tadi ada yang memang punya pandangan-pandangan tentang vaksin seperti itu. Nah, apalagi terkait dengan vaksin AstraZeneca ya. Nah, yang kemarin kita juga sempat mengalami sedikit gejolak di mana pada saat pelaksanaan ada penundaan besar-besaran karena yang vaksin yang datang AstraZeneca gitu kan. Nah, padahal kita tahu bahwa dari media-media atau dari berita yang sudah saya kumpulkan ini, AstraZeneca ini kan ternyata lebih banyak dipakai di negara yang ada di dunia ini gitu. Jadi kalau negara yang ada di dunia ini ada 90 negara, itu sebanyak 176 negara itu telah menggunakan vaksin AstraZeneca ini gitu. Nah, mungkin perlu diberi gambaran dok, sebenarnya seperti apa sih gitu, dan mungkin untuk membuka pemahaman masyarakat lah supaya nggak takut lagi dengan vaksin gitu. Iya. Jadi gini, apapun merek vaksinnya, Sinovac, Pfizer, Moderna ataupun AstraZeneca, bagi masyarakat, khususnya masyarakat Samarinda, jangan pilih-pilih vaksin karena apapun mereknya, tujuan kita adalah mencegah mata rantai COVID. Jadi jangan pilih-pilih, banyak yang aku ini itu, jangan percaya berita hoak. Jadi tetap vaksin aja. Jadi waktunya vaksin ya vaksin. Nah, catatan untuk yang mempunyai komorbid, sebaiknya kondisi tubuh orang berbeda-beda nih. Sebaiknya sih dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Misalnya ada pasien yang punya sakit jantung atau kencing manis, nah atau hipertensi, itu bisa dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Nah, jadi sebenarnya banyak pasien yang, aku nggak mau vaksin, takut, tensiku lagi tinggi. Sebenarnya bisa. Jadi saat tensinya sudah turun, pasien tersebut bisa sudah dilakukan vaksin. Nah, jadi dok, saya kencing manisnya tinggi, tetap minum obat. Dan saat turun, orang tersebut sudah bisa langsung vaksin. Artinya sebenarnya gejala-gejala efek vaksin itu pun bisa diobati kan dok? Bisa diobatin dan juga berbeda pada tiap orang. Nah, itu namanya KIPI ya. Jadi efeknya berbeda. Jadi seperti saya kemarin dapat Moderna, kami nakes kan vaksin ketiga. Waktu yang 1-2 saya Sinovac, saya nggak apa-apa. Yang Moderna mungkin saya sakit kepala.
Kalau demam enggak sih saya. Jadi sebenarnya efeknya beda. Ada yang lengannya sakit, berbeda. Nah, jadi tergantung pada daya tahan tubuh masing-masing. Nah, itu. Kalau sampai yang saya dengar ada sampai semacam terjadi pembekuan darah, itu gimana dok ceritanya dok? Ya, nah jadi sebenarnya itu kembali lagi ke pasiennya. Mungkin sebelumnya dia ada sakit bawaan yang ini saya nggak tahu nih kondisi pasiennya. Jadi harus mungkin pasiennya itu tidak memberikan info yang valid kepada tim vaksinator. Tidak jujur ya? Tidak jujur. Nah sebaiknya jika ingin melakukan vaksin, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Kemudian apa aja keluhannya atau apa. Jadi mungkin di hal-hal mau vaksin itu ringan sebenarnya. Cukup tidur 8 jam, banyak minum air putih. Karena ada yang beberapa bilang habis vaksin haus. Nah, sebenarnya saya lapar dok. Nah, lapar kadang dan ngantuk. Kalau pusing alhamdulillah enggak. Ya, kalau saya sakit kepala. Gitu. Jadi mungkin persiapannya seperti itu. Udah tahu mau vaksin malah jam 12 malam main HP gitu. Nah, itu jadi sebenarnya simpel-simpel aja. Banyak makan buah dulu kali. Jangan makan misalnya punya tekanan, dia makannya yang asin-asin sebelum vaksin, gimana mau pencetus ini gitu ya pencetusnya dok? Iya. Jadi pas saat vaksin tuh kondisinya udah fit banget gitu. Jadi udah nggak ini. Nah, kalau ini dok, saya juga pernah dengar ini. Misalnya kalau kita vaksin, sedapat mungkin kita menghindari, kan kadang itu tadi karena reaksi dari vaksin itu macam-macam di tubuh kita kan, ada yang demam, ada yang apa. Kalau sebisa mungkin apa benar kita sebisa mungkin menghindari semacam paracetamol untuk kita minum gitu, karena ada anggapan bahwa minum obat itu akan mengurangi efek dari antivirusnya itu gitu. Gimana? Jadi ada beberapa jurnal yang mengatakan paracetamol boleh dan juga ada yang nggak boleh. Nah jadi sebenarnya kembali lagi. Iya kalau demam, kalau nggak demam ya nggak minum paracetamol kan. Iya. Nah jadi juga ya karena saya juga nggak minum karena saya nggak demam. Iya. Tapi kalau untuk yang demam boleh nggak itu dok? Sebenarnya sebaiknya minum apa enggak gitu? Nah itu ada 2 versi. Ada jurnal yang bilang boleh, ada yang nggak bilang boleh. Kalau cuma demamnya sampai 37 lebih sebaiknya minum. Tapi kalau di bawah 37 mungkin cuma dikompres atau banyak minum air putih. Nah itu hindari yang bikin dehidrasi. Udah habis vaksin, main bulu tangkis panas-panas, dehidrasi deh ntar. Nah itu ntar malah bisa panas tuh. Nah itu sahabat Busam, ternyata vaksin itu memang salah satu upaya yang sangat diharapkan, sangat penting gitu. Jadi siapapun kita, dimanapun kita gitu ya. Apapun mungkin status kita memang tidak bisa kita tidak bisa artinya susah kita untuk masuk ke ranah itu tadi, masalah kepercayaan tadi gitu terhadap vaksin ini gitu loh. Artinya itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Ya, kembali pada diri masing-masing. Tapi sedapat mungkin dari sekian banyak sekian banyak kajian gitu ya dok ya, kan memang efek vaksin ini 1 dibanding 1 juta lah kalau saya baca itu yang reaksinya tuh agak aneh-aneh gitu. Artinya vaksin itu kan memang sudah dibuat sedemikian rupa, sudah melalui uji klinis. Sudah melalui uji klinis. Nah, seperti halnya yang sedang kita nanti saat ini kan vaksin merah putih gitu ya. Mudah-mudahan juga cepat beredar vaksin merah putih yang memang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia gitu. Dan mungkin ada pesan-pesan khusus untuk sahabat Busam gitu, untuk sobat Busam TV terkait dengan persiapan tadi dok, sebelum vaksin itu apa nih yang harus dipersiapkan supaya meminimalisir efek-efek yang kurang mengenakan gitu. Oke. Yang pertama adalah 1, jangan pilih-pilih vaksin, mau Moderna, Pfizer, Sinovac ataupun AstraZeneca sama, karena kita mencari manfaatnya itu. Kemudian sebelum vaksin jangan lupa konsultasikan kepada dokter yang merawat. Kalau misalnya dok aku nggak sakit, aku nggak ada dokter yang merawat, boleh bertanya pada yang mengetahui, misalnya tim vaksinator. Kemudian yang ketiga adalah sebelum vaksin sebaiknya istirahat cukup.
kemudian banyak minum, jangan capek-capek dulu. Nah, jadi saya rasa kayaknya anggapan vaksin itu A, I, U, E itu hoak ya. Jadi jangan takut vaksin. Ayo vaksin. Nah, itu Sobat Busam bisa mendengar langsung dari dokter yang memang berkompeten untuk masalah kesehatan ya. Jadi kita jangan jangan cuma mendengarkan katanya gitu, tapi memang benar-benar pada praktiknya gitu, vaksin ini memang sangat bermanfaat gitu ya, sangat berguna. Paling tidak kita memutus transmisi virus dari keluarga terdekat kita dulu gitu, dari keluarga terdekat dulu. Kemudian untuk selebihnya bagaimana masyarakat semuanya bisa berpartisipasi dan sadar untuk melakukan vaksinasi. Baik dok, tidak terasa kita sudah 20 menit, jatah waktu kita kayaknya belum puas ya, kita kok dikit banget sih. Ntar disambung lagi. Nanti mungkin insya Allah akan ada step berikutnya dok. Terima kasih banyak Dokter Sisi atas waktunya, sudah bersedia hadir ke Busam TV pada pagi ini, dan mudah-mudahan program Info Sehat ini akan terus berlanjut ya dok. Akan kita follow up, dan bagi Sobat Busam TV yang nantinya ingin mengetahui informasi tentang kesehatan ya, nanti akan kita ulas sedalam-dalamnya lewat program ini. Baik sahabat Busam TV, terima kasih atas Dokter Sisi ya. Saya bukan Dokter Sisi, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Pencerahannya sangat bermanfaat untuk Sobat Busam TV. Saya akhiri sekian, saya Tri Wahyuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.